Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Kita masuk yaitu bab adabil khala, adab pada buang hajat. Para ulama membuat bab ini terkadang menyebutkan bab qada'il hajat, bab tentang buang hajat. Ada juga ulama yang lain membuat bab adabu al-khala sebagaimana di kitab ini. Kemudian ada juga bab at-tabarrus, ada juga bab al-baras, ada juga babul istinja wal istijmar. Ini adalah semua maknanya adalah sama. Maksudnya intinya adalah bab tentang adab-adab buang hajat. Adapun adab itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan itu terpuji dan apabila ditinggalkan itu menjadi tercela. Adapun adab yang perlu diperhatikan ketika buang hajat, yang pertama adalah yustahabbu liman arada dukhulal khala ayyakul, disunahkan ketika akan masuk ke dalam WC agar mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah saya berlindung, ya Allah sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan dari syaitan perempuan. Berdasarkan dalil wadzalika li hadits Ali radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala satru ma bainal jinni wa awrati bani Adam, yang menutupi antara auratnya jin, yang menutupi antara jin dan auratnya bani Adam, itu adalah faiza dakhala ahduhum, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam WC ayyakula bismillah. Adapun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, Nabi Rasulullah SAW apabila dakhala al-khala, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, idza arada ayyadkhula. Karena di sini kebanyakan jamaah sekalian, ini faedah bahwa setiap kebanyakan doa atau zikir yang disebutkan oleh Nabi SAW itu menggunakan sigo fi'il madhi, artinya kata kerja lampau. Jadi kata kerja lampau itu bukan berarti ketika sudah di dalam WC baru kita berdoa, itu tidak. Karena rata-rata itu adalah menggunakan fi'il madhi. Ketika keluar dari iza kharaja, artinya jika keluar dari rumah, apakah kemudian setelah keluar baru kemudian mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah? Tidak. Itu artinya iza arada yakhruj, apabila dia ingin keluar. Demikian juga ketika dia mau doa tidur, apakah sesudah tidur baru kemudian berdoa? Tidak. Iza arada ayyanam, apabila dia ingin tidur, walaupun lafadznya itu adalah menggunakan lafadz fi'il madhi. Ini adalah hampir kebanyakan. Jadi kita katakan kebanyakan dari doa-doa dan zikir itu menggunakan bentuk fi'il madhi, tapi maknanya adalah akan. Termasuk di dalamnya hadis ini, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala, Rasulullah SAW apabila kalau diterjemahkan letterlek dakhala telah masuk ke dalam WC, tapi maknanya adalah idza arada ayyadkhula al-khala, apabila dia ingin masuk ke dalam WC, qal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian yang kedua, adab yang kedua ketika masuk ke dalam WC adalah yustahabbu idza kharaja, disunahkan ketika kharaja dia menggunakan kata kerja lampau, maknanya adalah idza arada yakhruj, apabila ingin keluar, kalau di sini idza kharaja, kenapa? Karena ada riwayat yang lain kalau di kamar mandi itu tidak boleh kita mengucapkan fihi dzikrullah. Tidak boleh kita mengucapkan, maka keluar dari WC baru memang ini tepat kalau di luar WC.
baru kita berdoa gufronaka. Sebagaimana hadis yustahabu idza kharaja, disunahkan ketika keluar agar mengucapkan gufronaka. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, karena Nabi SAW idza kharaja minal khala, Nabi SAW apabila keluar dari WC, qal gufronaka. Jadi kita katakan tadi tidak semua, jadi tapi kebanyakan, hampir kebanyakan doa itu adalah menggunakan bentuk lampau, artinya akan. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga ketika buang hajat adalah yustahabbu ayyuqaddima rijlahul yusra fi ad-dukhul wal yumna fil khuruj. Disunahkan agar mendahulukan kakinya yang kiri ketika masuk ke dalam WC dan mendahulukan kaki yang kanan ketika keluar dari WC. Wa dzalika liqauni at-tayammun fi ma huwa syarif. Kenapa? Karena yang kanan ini hanya digunakan untuk yang syarif, untuk yang baik-baik. Jadi yang kanan ini hanya gunakan untuk yang baik-baik. Wat tayasur fi ma huwa ghairu syarif. Sementara yang kiri adalah digunakan untuk yang tidak baik, untuk yang kotor atau untuk yang najis. Nah, itu digunakan untuk yang kiri. Wa qad warada ma yadullu alaihi fi al-jumlah, dan telah disebutkan yang menunjukkan ini secara global adalah artinya disebutkan secara global bahwasanya yang kanan itu adalah untuk yang baik-baik, yang kiri itu adalah untuk yang jelek-jelek, sebagaimana nanti dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi SAW yujibuhu at-tayamun. Rasulullah SAW itu menyukai yang kanan. Baik itu adalah fi tana'ulihi, baik ketika dia memakai sandalnya, wa tarajjulihi ketika menyisir rambutnya, wa tuhurihi dan ketika toharohnya, wa fi sya'nihi kulli dan dalam semua perkara-perkara yang baik. Artinya secara global bahwa yang kanan itu adalah digunakan untuk yang baik-baik. Yang kotor itu adalah untuk yang kiri adalah untuk yang kotor-kotor. Makanya nanti ceboknya pakai tangan kiri, tidak menggunakan tangan yang kanan. Demikian juga makan itu dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Kemudian yang keempat, adab yang keempat ketika buang hajat, wa idza kana fil fadha, apabila buang hajat di al-fadha, artinya di tempat terbuka, ustuhibba lahu al-ib'ad hatta la yura. Disunahkan supaya menjauh dan tidak terlihat, dari pandangan manusia. Kenapa? Karena aurat kita ini kan harus dijaga. Aurat itu kan sesuatu yang tidak pantas dilihat oleh orang. Itu mana aurat. Maka jangan sampai ketika kita sedang buang hajat, aurat kita itu dilihat oleh orang, itu yang tidak. Makanya disunahkan supaya al-ib'ad, menjauh, hatta la yura, sampai tidak terlihat. Dalilnya adalah hadits Jabir radhiyallahu taala anhu qala, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW fi safari, dalam satu perjalanan. Wa kana Rasulullah SAW la yatiyal baras, bahwa Nabi SAW tidaklah mendatangi buang air hatta yataghayyab, sampai beliau menghilang. Sampai beliau hilang, la fala yura, dan tidak terlihat. Artinya sampai beliau jauh dari pandangan manusia. Kemudian yang kelima, adab yang kelima ketika buang hajat itu adalah yustahabbu alla yarfa thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Ketika buang hajat di tempat terbuka tentunya akan melepas pakaian, akan melepas celana. Ketika buang hajat, maka disunahkan untuk tidak melepas pakaiannya sampai dia dekat dengan bumi. Maksudnya kalau pengen melepas, jangan dalam kondisi berdiri. Hendaknya dia melepas pakaian celananya itu dalam kondisi dia duduk. Artinya dekat dengan tanah. Melepas pakaiannya dekat dengan tanah, tidak dalam kondisi dia berdiri. Sebab kalau dia berdiri, itu nanti akan mudah dilihat oleh orang. Artinya auratnya akan terlihat oleh orang yang lewat atau orang yang memang tidak sengaja melihat. Tapi ini adalah maka disunahkan supaya di tempat terbuka ini buang hajatnya itu melepas pakaian dalam kondisi duduk. Kemudian yang keenam adalah wala yajuzu istiqbalul qibla wa istidbaruha fi sahra wala fil bunyan.
Yang keenam adalah tidak boleh menghadap arah kiblat. Juga tidak boleh membelakangi arah kiblat ketika buang hajat, baik itu fis sahra, di tempat terbuka, wala fil bunyan, juga tidak di tempat tertutup. Jadi kalaupun WC-nya di WC umum, WC terbuka, maka hendaknya tetap tidak boleh menghadap arah kiblat, juga tidak boleh membelakangi kiblat. Baik itu artinya di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Tertutup misalnya ditutup oleh bangunan. Tetap adalah apa? Tidak boleh menghadap arah kiblat dan juga tidak boleh membelakangi kiblat. Ini adalah pendapat yang kebanyakan diikuti oleh para ulama, karena memang ini masalah khilaf. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, boleh secara mutlak menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat, sebagaimana pendapatnya Ibnu Hazm. Demikian juga ada yang mengatakan kalau buang air besar tidak boleh menghadap arah kiblat atau membelakangi, tapi kalau kencing itu boleh. Ada yang mengatakan kalau kencing membelakangi kiblat itu adalah boleh. Yang tidak boleh itu adalah buang air besar menghadap ke arah kiblat. Tapi ini memang masalah khilaf di antara para ulama. Walaupun kita katakan ada hadis yang memang Nabi SAW pernah membelakangi kiblat ketika buang hajat, dan para ulama juga mengatakan itu adalah hadis khususiyah. Itu adalah khususiyah pada diri Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika membelakangi kiblat kencing, itu adalah apa? Itu tidak sengaja dia memang itu perbuatan Nabi. Dan kebetulan Abdullah bin Umar itu tidak sengaja juga manjat di tembok rumah Hafsah, sehingga dia melihat Nabi SAW sedang buang hajat, sedang membelakangi kiblat. Nah, ini di sini apa? Itu adalah khususiyah, karena tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa membelakangi kiblat kecuali dari hadis ini. Sehingga apa? Sehingga para ulama menyatakan itu adalah khususiyah. Nah, jadi yang kebanyakan mengikuti bahwa tidak boleh menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat. Dalilnya adalah hadis Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ataitumul gha'id," apabila kalian mendatangi buang air besar, fala tastaqbilul qiblata, janganlah kalian menghadap ke arah kiblat, wala tastadbiruha, jangan juga membelakangi kiblat, walakin syarriku au gharribu, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Nah, jamaah sekalian, hadis ini Nabi SAW berbicara menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat, ini adalah untuk penduduk Madinah dan sekitarnya. Kenapa? Karena kiblatnya penduduk Madinah misalnya itu adalah arah selatan. Jadi kiblatnya kan arah selatan, maka seolah-olah Nabi SAW berkata kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, kalau kalian buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar, janganlah menghadap ke arah utara, jangan juga menghadap ke selatan, tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Ini kenapa? Karena kiblatnya. Kalau kita di Indonesia, kiblat kita itu adalah barat, maka seolah-olah Nabi SAW berkata kepada penduduk Indonesia, wahai penduduk Indonesia, kalau kalian buang hajat, jangan menghadap ke arah barat, jangan juga menghadap ke timur, tetapi menghadaplah ke arah utara atau menghadaplah ke arah selatan. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh kita menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Kalau Abu Ayyub berkata, bagaimana kalau WC itu sudah menghadap ke arah kiblat? Sebagaimana juga dikatakan oleh Abu Ayyub, faqadimna Syama, ketika kami sudah tiba di kota Syam, fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah, dan kami dapati WC-WC itu adalah dibangun seperti Ka'bah, maksudnya sudah tertutup, sudah ada bangunan. Dan apa? Menghadap ke arah kiblat. Fanan harifu anha, kemudian kami Kami berpaling darinya, wa nastaghfirullah azza wajal, dan kami banyak istighfar. Beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Jangan sampai kita terhitung dosa gara-gara kita menghadap ke arah kiblat, atau jadi kita memperbanyak istighfar karena memang bangunan ini sudah posisinya menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ketujuh, adab yang ketujuh ketika buang hajat adalah yahrumu at-takhalli fi tariqin nas wa fi dhillihim. Haram buang hajat itu at-takhalli fi tariqin nas. Kita katakan haram itu buang hajat
fi tariqin nas, di jalan-jalan yang dilewati oleh manusia. Wa fi dhillihim, dan di tempat-tempat berteduhnya mereka. Di jalan-jalan, di trotoar, tidak boleh kita buang kencing atau buang hajat di trotoar. Tidak boleh kita buang hajat misalnya di jalan-jalan di pematang-pematang, pematang sawah, atau misalnya di gang-gang, di gang, lorong-lorong. Nah, ini nggak boleh kita buang hajat atau kencing di situ. Nah, ini adalah kenapa? Karena itu jalan yang sering dilewati. Jalan raya itu juga lebih lagi. Di trotoar saja tidak boleh, apalagi di jalan raya. Karena itu akan mengganggu banyakkan manusia. Demikian juga wa fi dhillihim, di tempat-tempat berteduh, di halte-halte bis, di halte-halte itu nggak boleh. Kemudian di tempat misalnya berteduh itu di mana saja, apakah di depan rumahnya orang, depan pintu, depan bawah jendela, di samping rumah orang, itu nggak boleh kita buang hajat. Di jembatan-jembatan, di jembatan itu juga adalah tempat yang tidak boleh. Apalagi di tempat-tempat berteduh, pos ronda, itu tidak boleh kita buat kencing atau buang air besar di situ. Kenapa? Karena kalau syariat saja melaknat orang yang kencing di jalan-jalan yang sering dilewati oleh manusia atau buang air di situ, kemudian atau di tempat berteduh, Allah dan Rasulnya saja melaknat perbuatan itu, apalagi manusia. Manusia akan lebih melaknat. Ya kan? Dalil yang menunjukkan bahwa ini tidak boleh adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqu al-la'anaini. Jauhilah dua perkara yang dilaknat. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa man la'an la inani ya Rasulullah, al-la'ani ya Rasulullah. Apa dua perkara yang dilaknat itu wahai Rasulullah? Qal, Nabi SAW bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, adalah orang-orang yang buang air di jalan-jalan orang, au fi dhillihim, atau di tempat-tempat berteduhnya mereka. Kemudian yang kedelapan, adab yang kedelapan, buang hajat, wa yukrahu ayyabula fi mustahimmihi. Termasuk perkara yang tidak disukai itu adalah kencing di tempat mandinya. Kencing di tempat mandinya. Ini adalah termasuk yang tidak disukai. Berdasarkan dalil an Humayt al-Himyari qal laqitu rajulan sahiban Nabi SAW. Saya pernah menjumpai seorang yang dia adalah sahabat Nabi SAW, kama sahibahu Abu Hurairah, sebagaimana dia berteman dengan Abu Hurairah. Qal, berkata, naha Rasulullah SAW melarang ayyam tasita ahaduna kulla yaum. Rasulullah SAW melarang kita menyisir rambut itu setiap hari. Au yabula fi muktasilihi, atau kencing di tempat mandinya. Di tempat mandinya. Misalnya kalau di kamar mandi, kalau dia nanti kencing, nanti akan kecipratan. Bekas kencingnya itu akan kecipratan ke dinding, akan kecipratan ke kakinya, atau mungkin mengenai pakaiannya, akan mengenai badannya. Nah, itu dikhawatirkan kecipratan. Makanya kalau kencing hendaknya di tempat yang tidak sampai bukan di tempat misalnya di kloset, dia kencing di kloset atau kencing di lubang pembuangan, itu adalah kencing. Jadi jangan kencing langsung di lantai, karena itu akan nanti kecipratan yang mengenai dinding, dan tentunya itu akan mengotori kamar mandi tersebut. Kemudian yang ke-9, adab yang ke-9 ketika buang hajat, wa yuhramu al-baulu fil ma'ir raqid. Diharamkan kencing di air yang tenang. Di sini ada dua istilah, fil ma'id daim dan fil ma'ir raqid. Fil ma'id daim artinya air yang tidak mengalir, yang tidak ada sumber di bawahnya. Kalau raqid yang masih ada sumber. Kalau daim, kalau raqid adalah yang tidak ada sumber di bawahnya. Airnya itu adalah tenang, yang tidak mengalir. Nah, kenapa? Karena kalau orang kencing di situ airnya tidak mengalir, kencing itu nanti akan membuat air itu menjadi najis, dan artinya akan ternajisi air tersebut karena airnya tidak mengalir. Beda dengan kalau air mengalir,
maka kencing atau buang kotoran itu akan mengalir bersamaan dengan aliran air. Tapi kalau air tenang ini nggak boleh. Ya. Dalilnya adalah hadits Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha yubala fil ma'ir rakid. Bahwasanya Nabi SAW melarang kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir. Kemudian yang ke-10, adab yang ke-10 yang ketika buang hajat, wa yajuzu al-baulu qa'iman wal qu'udu afdal. Boleh kencing berdiri, tapi duduk itu lebih utama. Jadi kencing berdiri adalah boleh, tapi duduk adalah lebih utama. Dalilnya adalah adapun dalil tentang bahwa berdiri ini adalah boleh, sebagaimana hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila sibatati qaumin. Nabi SAW pernah singgah di satu tempat sampah satu kaum. Fabala qa'iman, dan beliau kencing sambil berdiri. Fatanahaitu, kemudian Hudzaifah pun mundur pelan-pelan. Dia mundur pelan-pelan, artinya ingin meninggalkan Nabi SAW. Ketika ketahuan oleh Nabi, faqal, Nabi SAW berkata, udanuhu, wahai Hudzaifah, mendekatlah ke sini. Dekatlah ke sini. Fa danautu, kemudian Hudzaifah pun mendekat, hatta kumtu inda akibaihi, sampai saya berdiri di belakang kedua tumit Nabi SAW. Artinya bertolak belakang. Ya kan? Nabi SAW menghadap ke sana, Hudzaifah menghadap ke membelakangi. Tapi tumit dengan tumit ketemu. Kemudian fatawad doa, begitu selesai kencing, Nabi SAW berwudu, wa masaha ala khufaihi, dan beliau mengusap kedua khufnya. Asyahid bahwa Hudzaifah bin Yaman melihat bahwa Nabi SAW itu kencing berdiri. Ini menunjukkan bahwa ini adalah boleh. Kemudian adapun duduk itu adalah lebih utama. Wa inna ma qulna lil qu'ud wa inna ma qulna al qu'uda afdal. Adapun kami katakan bahwa duduk itu lebih utama, li'annahu al ghalib. Amin. Fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang paling sering atau yang paling umum dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, man haddatsakum, barang siapa yang menceritakan kepada kalian, anna Rasulullah SAW bala qa'iman, barang siapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW itu kencing berdiri, fala tusaddiquhu, janganlah kalian membenarkannya. Maka na yabulu illa jalisan, Nabi SAW itu tidak pernah kencing kecuali dalam kondisi duduk. Rasulullah SAW tidak pernah kencing kecuali duduk. Wa qauluha hadza la yanfi ma ja'an Hudzaifah. Dan ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini itu tidak menafikan, tidak menolak hadis yang datang dari Hudzaifah bin Yaman. Kenapa? Liannaha akhbarat amma ra'at. Kenapa? Karena Aisyah itu kan menceritakan apa yang dia lihat. Dan Aisyah itu kan menceritakan apa yang dilihat di rumahnya, bahwa Nabi SAW itu tidak pernah kencing kecuali duduk. Artinya Rasulullah SAW itu seringnya kencing duduk. Wa akhbara Hudzaifah amma ra'a. Sementara Hudzaifah pun juga menceritakan apa yang dia lihat, bahwa Nabi SAW kencing berdiri. Wa ma'lum, dan sudah diketahui, annal musbat muqaddam 'alan nafi. Dan kita sudah maklum, kita sudah ketahui bersama satu kaidah bahwa al-musbat itu muqaddam 'alan nafi. Positif, kalimat positif itu lebih didahulukan daripada kalimat negatif. Hadits Aisyah itu kan kalimat negatif, pernyataan negatif. Sementara hadits Hudzaifah yang mengatakan dia melihat Rasulullah SAW kencing berdiri, itu adalah menggunakan kalimat positif. Maka kalimat positif itu lebih didahulukan daripada kalimat negatif. Kenapa? Lianna ma'ahu ziyadatu ilm. Karena positif, kalimat yang positif itu di situ ada tambahan ilmu. Ya. Dan juga kita katakan Aisyah itu kan hanya menceritakan apa yang dikerjakan di rumah dan tidak melihat yang dikerjakan di luar rumah. Hudzaifah pun juga tidak tahu apa yang dikerjakan di dalam rumah, dan dia bisa tahu apa yang dikerjakan di luar rumah. Dan tentunya ketika di luar rumah di situ ada tambahan ilmu. Kemudian adab yang ke-11 ketika buang hajat adalah apa?
yajibu al-istinzahu minal baul. Wajib cebok dari dari kencing. Ini hukumnya adalah wajib. Cebok itu hukumnya adalah wajib. Habis buang air kecil atau buang air besar, maka cebok itu hukumnya adalah wajib. Dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya adalah hadits An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW marra bi qabrain. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Faqal, kemudian Nabi SAW berkata, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya disiksa itu karena dosa-dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama disiksa, fakana la yastanzihu minal baul. Kenapa? Karena dia tidak cebok dari kencingnya. Artinya dia tidak membersihkan dari kencingnya. Wa ammal akhar, adapun yang kedua disiksa, yaitu apa? Fakana yamsi bainan nasi bin namimah. Karena dia apa? Namimah, suka ngadu domba di antara manusia. Nah, ini adalah apa? Namimah itu artinya dia menukil perkataan dalam rangka untuk apa? Merusak. Jadi menukil perkataan dalam rangka merusak itu namanya namimah. Jadi dia menukil perkataan si A, kemudian dia sampaikan kepada si B, dalam rangka untuk merusak hubungan antara si A dan si B. Kemudian yang ke-13, adab yang ke-12 dari buang hajat adalah wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yastanji biha. Tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanannya padahal sedang kencing, wala yastanji biha, dan juga tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Tadi yang menunjukkan wajibnya karena di situ ada ancaman. Ada ancaman bagi mereka yang tidak membersihkan dari kencingnya. Apa ancamannya? Yaitu akan apa? Mendapatkan siksa kubur. Dalil menunjukkan bahwa cebok itu hukumnya adalah wajib. Adapun yang ke-12 ini juga adalah menunjukkan larangan. Tidak boleh kita kencing, itu sambil memegang kemaluan dengan tangan kanan. Dan juga tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Dalilnya adalah hadits Nabi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum," apabila salah seorang dari kalian kencing, "fala yamussa dzakarahu biyamin." Janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, wala yastanji biyaminihi, jangan juga cebok dengan tangan kanannya. Kemudian adab yang ke-13 adalah wa yajuzu al-istinja bil ma' au bil ahjar wa ma fi ma'naha wal ma'u afdal. Boleh cebok dengan air, artinya mencukupkan dengan air. Boleh juga cebok dengan batu atau yang semisal dengan batu, ya seperti tisu. Kalau zaman sekarang adalah tisu. Wa ma fi ma'naha, maksudnya yang tisu. Tapi apa? Kalau ada pilihan antara tisu dengan air, wal ma'u afdal. Tapi air itu tetap lebih utama. Artinya apa? Air itu tetap lebih bersih ketimbang menggunakan tisu. Dalilnya adalah hadits an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, karena Rasulullah SAW yadkhulul khala. Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam WC. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi. Nabi SAW pernah membawa saya dan anak yang sebaya dengan saya. Waktu itu adalah Anas bin Malik dan orang-orang yang sebaya dengan Anas waktu itu adalah masih gulam. Nah, dikatakan gulamun nahwi, ya artinya masih anak kecil, belum balik. Idawata mimma, membawa satu ember air. Ini juga dalil menunjukkan boleh kita ketika kita ingin buang hajat, ada yang menemani. Kita minta ditemani orang, supaya apalagi kalau di tempat terbuka. Nah, di tempat terbuka kita minta ada yang jaga di sana, ada yang jaga di sana, supaya ketika ada orang lewat itu mengasih tahu kalau di sini adalah ada orang yang sedang buang hajat. Wa fayastanji bil ma, kemudian Nabi SAW cebok dengan air tersebut. Juga dalil dari yang lain, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid," apabila salah seorang dari kalian pergi buang air besar, falyadhhab ma'ahu bi salasati ahjar, maka adalah dia membawa 3 buah batu. Tiga buah batu. Falyastatib biha, maka adalah dia cebok dengan 3 buah batu ini. Fa innaha tajzi'u anhu, karena itu sudah mencukupinya.
Artinya itu sudah cukup baginya dengan 3 buah batu. Nah, para ulama menyatakan kalau batunya kecil-kecil maka minimal itu adalah 3. Tapi kalau batunya itu besar maka 1 batu itu adalah cukup. Kenapa? Bisa dipakai berkali-kali. Seperti 1 batu bata itu kan sudutnya ada beberapa. Kemudian yang ke-14, adab yang ke-14 ketika ada buang hajat, wala yajuzu al-iktisar ala aqalli min salasati ahjar. Tidak boleh cebok itu kurang dari 3 buah batu. Tidak boleh cebok kurang dari 3 buah batu. Itu kalau menggunakan batu. Nah, tadi saya katakan tadi apa? Kurang dari 3 buah batu ini kalau batunya kecil-kecil yaitu minimal 3. Tapi kalau batunya agak besar, artinya besar yang bisa dipakai berkali-kali, maka 1 batu itu adalah cukup. Dalil yang menunjukkan kalau batu ini tidak boleh kurang dari 3 untuk yang kecil-kecil adalah hadits dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, annahu qila lahu, bahwasanya dikatakan kepadanya, qad allamakum nabiyyukum, sungguh nabi kalian telah mengajari kepada kalian kulla syai'in, segala sesuatu, hatta al-khira'a, sampai pun berkaitan dengan al-khira'a, yang sampai pun dengan berkaitan dengan WC atau kamar mandi, atau berkaitan dengan buang hajat. Faqal, kemudian berkata, ajal, betul, laqad nahana an nastaqbilal qiblah, Rasulullah SAW melarang kita menghadap arah kiblat, li ghaitin aw baulin, baik ketika buang air besar maupun buang air kecil, aw an nastanjiya bil yamin, dan Rasulullah SAW melarang juga kita istinja dengan yang kanan, dengan menggunakan yang kanan atau tangan kanan. Aw an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjar, atau Nabi SAW melarang kita cebok kurang dari 3 buah batu. Aw an nastanjiya bi roji'in aw bi azmin, atau Rasulullah SAW melarang kita cebok dengan roji, artinya kotoran yang sudah kering, aw bi azmin, atau tulang, tulang bangkai. Jadi roji, kenapa? Karena dua ini, kotoran dan tulang ini adalah termasuk makanan yang paling enak bagi jin. Makanan yang paling enak, maka tidak boleh kita cebok dengan 2 benda ini. Kemudian yang ke-15, adab yang ke-15 adalah wala yajuzu al-istijmar bil asmi war raus. Artinya larangan cebok dengan tulang, kotoran binatang yang kering, yang sudah kering, dan juga tidak boleh cebok dengan tulang. Dalilnya adalah hadits Jabir radhiyallahu taala qol, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatamassaha bi azmin aw bi ba'rin. Rasulullah SAW melarang kita cebok dengan tulang atau dengan kotoran yang sudah kering, baik itu kotoran onta, kotoran sapi, kotoran itu nggak boleh kita menggunakan, apalagi kotoran keledai, raus, kotoran keledai yang sudah kering, karena itu adalah najis. Itu justru sebagaimana hadits dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga, ketika Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah, ya Abdullah, itini bisalah sati ahjar, wahai Abdullah, ambilkan 3 buah batu. Kemudian fawajadtu hajaraini wa ar-raus, dan kata Abdullah, saya hanya mendapati 2 buah batu dan 1 kotoran keledai yang sudah kering. Fa'amsakal hajarain, Nabi SAW menerima yang 2 buah batu, wa alqar rausa, dan beliau melemparkan kotoran keledai sambil berkata, innaha riksun, bahwa itu adalah najis. Tapi ini adalah bahwa kotoran itu adalah termasuk yang tidak boleh kita gunakan untuk istinja. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu yang bisa sampaikan berkaitan dengan bab adabul al-khala. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.